Pluto bencul gede banget. Hai everyone, anak Susan balik lagi. Ada yang kangen ya. Ini terlama kita nggak bikin video. Iyalah, seumur hidup terlama nggak? Iya, emang kita nggak pernah sampai 3 bulan nggak bikin YouTube. Ini tuh dari Victory sebulan terakhir kita ngupload. Apa sih bukan 3 bulan ya? Bukan. 9 masa iya? Iya nggak sih, hampir setahun. Bukannya 3 bulan lalu kita ngupload ya? Gak tahu deh, pokoknya berapa bulan sih? Pokoknya kayak gue ngerasa ini kayaknya paling lama nggak bikin YouTube. Ih kok ada Olive sih? Anyway, pokoknya gue ngerasa ini paling lama kita nggak bikin YouTube sampai kayak gue nge-live, gue bikin story, gue ngupload. YouTube lumutan. Kalau orang yang nggak tahu konteksnya itu pasti kayak apa ini maksudnya, kenapa lumutan, apa ini masa gue miara lumut kan kagak gitu kan. Pokoknya gue live YouTube, gue lagi ngomongin lipstick YouTube gitu, kayak di mana YouTube. Jadi we are back. Terus setelah ini kita nggak mandek lagi kan? Iya dong. Jadi pokoknya dari terakhir kita bikin video, Victoria udah lahiran udah. Pokoknya Victoria udah 2 bulan deh kayaknya waktu itu. Iya nggak 2 sih? bulan ya. Iya, ada. Setelah itu sampai Victory umur 9 bulan. Tuh kan gue aja gak tau gue mau ngomong apa. Ini tuh kayak gara-gara lo yang tiba-tiba nyuruh gue bikin YouTube. Ya lagian kalau misalkan gak tiba-tiba, kalau misalkan direncanain ya, kayak kemarin Kak besok bikin YouTube ya, yuk kagak jadi 2 hari selanjutnya, ya udah mending kita tuh mendadak ngeliat dia udah make up. Begitu ya, kalau lama nggak bikin make up jadi ngomong kaku gitu kayak gitu. Pokoknya gue ngeliat dia make up dan gue tadi tuh abis make upan gitu, jadi matanya glitter dan muka gue keringetan, sorry. Tidak ada AC. Iya, nggak ada AC semenjak rumah kebakaran. AC kita berkurang 1. Iya berkurang 1. Tuh masih ada bekasnya tuh. Mana tuh dia tuh? Harusnya di sini tuh adem tapi ini panas banget. Terus ini tuh sebenarnya ada kipas. Iya. Cuman colokannya buat lampu biar menerangi video kita. Dan sebenarnya itu kayak opening kita gitu, karena kita tuh bakal menceritakan keseharian kita selama kita nggak bikin YouTube nggak sih? Iya. Jadi ntar next selanjutnya baru kita bakal bikin konten challenge atau apapun. Jadi ini tuh cuman kayak setelah hiatus. Gaya banget berasa penyanyi kali gue hiatus. Pokoknya setelah lama ini tuh cuma kayak pembukaan gitu, kayak hai aja. Sayang jangan berantem. Jadi tadi kucing bertengkar. Jadi kucing Olive itu kan lagi birahi, terus si baby tuh setiap ada kucing yang birahi, selalu diberantemin. Selalu diserang, selalu digigit. Kayak yang sampai kita punya berapa kucing sih total? 17 kucing. Sebenarnya tuh kita tuh cuma punya 2 ya deh. Iya anjir, dari punya kucing 2 waktu sebelum COVID ya, Abang Dani sama Mami sama Abang Dani itu sebenarnya nggak niat kita nikahin. Pas kita steril Abang Dani, tahu-tahu si Mami lahiran. Iya. Dia lagi di Madura sama Mama. Terus gua ngeliat di bawah ada bayi tikus yang ternyata bayi kucing, ya kan? Jadi punya 3. Terus dia ngadopsi Dede sama ngadopsi Cika. Tinggal sama kita berdua kan waktu itu. Terus abis itu baby datang lah ke apartemen kita, kawin, lahirlah Abuya. Terus Abuya juga telat di steril. Si Tius ngelahirin 1. Terus Mami tuh kawin sama Cika. Terus baby kawin juga sama Cika. Pokoknya anaknya jadi banyak. Terus sama 4 itu ngambil di jalan. Jadi 2 di depan rumah, 1 di depan rumah, 1 kucing tetangga yang gua rescue. Gue rescue, terus pas dia balik lagi katanya boleh buat gue. Ya udah, gue udah sayang selama seminggu. Iya. Kayak sayang sama kucing tuh cepet banget tuh. Iya nggak sih? Pasti kalian pada ngerasa nggak sih sayang sama kucing tuh kayak sayang sama bayi? Iya. Waktu itu kita pernah miara kucing si Dani itu cuma seminggu atau 2 minggu gitu. Iya, namanya Dani juga sama. Iya, namanya Dani juga. Tapi gue nangisnya tuh kayak lebih lama. Iya, lebih lama dari gue miaranya. Terus waktu itu kita juga ada ngeliat kucing kan. Kucingnya pakai kalung, cuman dia sakit skabies ya. Skabies. Terus lagi beli obatnya belum nyampe kan. Terus baru hari keempat gue nangis anjrit, dia meninggal di pelukan gue pas gue lagi mau bawa ke dokter kucing. Gue kayak udah mati kan. Terus gue bawa ke dokter bisa udah nggak bisa. Sebenarnya gue udah tahu tuh kan di tengah jalan tuh mati gitu kan. Terus gue tuh kayak sebenarnya agak malu juga ke dokter karena berarti kan kayak bawa mayat kucing gitu. Tapi gue masih histeris gitu anjing. Siapa tahu bisa disuntik terus langsung kayak atau enggak ya
Iya, terus lo tau gak sih kita ke dokter hewan bawa kucing yang udah meninggal naik Grab car kan waktu itu dan bawa uang cuma 100.000. Kayak kita kan belum pernah melihara kucing dan kita nggak tahu kalau misalnya ke dokter hewan itu bisa habis sejutaan kan. Iya, waktu itu pas di atas 1 juta lah gitu. Pas akhirnya kita punya abang Dani, dia sakit ternyata kayak 1.600.000, gue kira 75. Gue kira di obatnya tuh kayak ibaratnya kalau kita tuh bodrek, terus ini bodrek versi kucing gitu kan. Terus kalau demam paracetamol versi kucing gitu kan. Kagak. Dan gue tuh kayak bukan bersyukur sih, kayak untung dia mati di jalan, kalau kita nggak tahu bayar pakai apa, kita nggak ada duit gitu lah. Nyuciin alat suntikan anjing. Terus aduh gue lupa lagi tadi gue mau ngomong apa ya. Gue ada sesuatu mau ngomong tapi nggak ingat. Gue amat nanti kalau tiba-tiba ingat gue bawa lagi. Jadi ya seperti itu, kucing-kucing ada nggak jelas anjir. Terus apa lagi ya guys? Gue cerita Dede Pelo anjir. Kalian belum tahu ya? Informasi aja, iya, Dede Pelo tuh hilang pas umur Victoria tuh 3 bulan ya. Iya. Dan itu bener-bener kayak sedih banget anjir. Kita udah nyebar brosur ke ratusan brosur gitu, yang nemuin Dede Pelo tuh bisa dapat 1 juta, hadiah 1 juta, tapi dan dan tololnya gue kayak gue tuh masih denial gitu loh kalau misalnya Dede Pelo tuh udah hilang dan udah kayak seminggu nggak pulang. Jadi yang gue tahu kalau kucing mau sebulan nggak pulang tuh dia pasti pulang gitu. Terus sampai gue kayak ke orang yang bisa ngobrol sama kucing, yang si animal komunikasi itu kan. Terus gue tuh bingung aja gitu, gue nggak tahu, lu bayangin deh gue kayak ke 7 animal komunikasi dan 7-7-nya tuh jawabnya berbeda. Dan kita tuh sampai manjat rumah kosong gak kita Tifa, cuman karena animal komunikasinya ada yang bilang rumahnya tuh ciri-cirinya kayak gini, kita kesana. Komunikasi yang kedua bilang kita ke semuanya yang dikasih tahu. Terus gue kayak ya udah gitu loh, kayak sebenarnya gue juga sampai berapa lama ngerasa Dede Pelo pasti pulang karena dia setiap pergi pasti pulang, cuman emang nggak pernah sampai berhari-hari. Jadi mungkin gue pikir nyasar dikit tapi pasti pulang. Kalau itu mah kayaknya diambil orang. Iya, terus gue tuh yang kayak bener-bener nangisnya tuh kayak gue mikir siapa nih orang yang jahat banget sampai ngambil kucing, sedangkan Dede Pelo tuh kayak yang bukan kucing liar, dia tuh bulunya tuh tebel kayak ya bukan kucing Persia juga tapi kayak Persia gitu loh, ngerti nggak sih? Dan orang tuh pasti tau gak sih itu peliharaan. Iya, orang apa diambil gitu loh. Pas kita ngeliat Olive ada di depan rumah lo ya. Viva bilang, ih lucu banget, diemin aja dulu di situ, siapa tahu ada yang punya, siapa tahu dia bisa pulang sendiri. Tapi 2 hari nggak pulang-pulang. Dan dia tiba-tiba masuk ke rumah pas gue buka pintu, itu gue jagain, tapi mama gue nge-share ke grup gitu. Ini kucing siapa? Tapi kayak kucing kita kayak diambil sama orang luar, makanya nggak ada. Iya, dan tau gak sih yang bikin gue kayak bener-bener sampai nangis histeris tuh, kayak gue terbayang takutnya Dede Pelo tuh dikasih ikan asin anjing makan. Iya, atau ikan tongkol. Ikan tongkol sih nggak apa-apa, ikan asin. Iya, gue tuh sampai bilang gini, tau gak sih, dalam hati gue, pokoknya nanti di akhirat ya gue karena nggak bisa nemuin di dunia gitu kan, di akhirat makanya sebelum gue masuk surga ataupun neraka gue mau ketemu nih orang dulu. Gue bilang gitu, intinya nih orang tuh nggak bisa berjalan mulus di sana kalau belum ketemu gue sampai kayak gitu anjir, karena dia jahat, yang ambil tuh pasti jahat. Kecuali kalau misalnya kayak Dede Pelonya gimana terus ditolongin sama dia dipelihara, itu nggak apa-apa, beda lagi, beda sama halnya yang dicolong ya, itu beda gitu. Gue tuh lagi jalan keliling komplek kan, jalan-jalan aja, terus gue ngeliat ada kucing yang persis sama Dede Pelo. Dede Pelo itu kan warnanya pasaran banget, gue ngeliat banyak banget artis yang punya kayak gitu, tiktoker gue ngeliat banyak. Ini gue ngeliat anjir ini persis banget sama Dede Pelo, tapi Dede Pelo tuh nggak penakut. Gue samperin dia takut, terus dia langsung masuk ke rumah. Terus rumah orangnya juga pintunya kebuka, dia lagi main game. Bodoh amat anjir, gue ketok, gue pencet itu, karena main game kan gak kedengeran ya, misi gak kedengeran, gue pencet belnya. Terus abis itu kenapa ya, bodoh amat, misalkan dia lagi tembak-tembak terus mati, nih kalau itu Dede Pelo gimana kan, ya kan. Terus abis itu, boleh lihat kucingnya nggak sebentar gitu kan. Iya kenapa, iya soalnya kucingnya persis banget sama kucing aku, terus dulu pernah hilang, aku tinggalnya di sini juga, mau lihat aja. Cuman untungnya dia tuh nggak tersinggung gitu. Iya, kalau tersinggung. Kalau gue sih, lah ini kucing gue, maksudnya aku mau lihat pasti kan kayak gitu kan. Cuman untungnya dia kayak, oh iya nggak apa-apa gitu kan. Namanya siapa? Namanya Gaziel gitu kan. Oh emang kucingnya hilang juga? Iya persis kayak gini. Gue kasih, oh iya ya sama gitu. Cuman gue cuma mau ngeliat gitu kan. Oh ada satu yang beda. Oh bukan sih, makasih banyak ya gitu kan. Iya. Terus gue foto, boleh foto sebentar nggak? Boleh. Persis banget. Gue kasih tunjukkan fotonya. Iya, persis banget. Cuman beda di punggungnya nggak ada satu garis putih. Oh iya, kalau Dede Pelo tuh ada satu garis putih. Itu di situ gue udah mau, kalau misalkan itu Dede Pelo, gue udah mau pulang lari, terus gue bilang kakak
Anjir, aduh ya Allah. Terus lu tau gak sih yang pas kayak animal komunikasinya kan bilang kayak di suatu rumah tua dia terkurung. Nggak mungkin deh. Nggak mungkin Velo terkurung. Lo kalau lo tahu nih yang suka nonton story gue, Velo tuh nggak bisa diem dan dia pintar, kucing pintar. Katanya di suatu rumah tua yang sudah lama tidak ditempati, Velo terkurung. Terus di situ ada orang ODGJ yang suka ngelemparin makanan ke Velo, katanya gitu kan. Ya berarti ada jendela yang terbuka nih kalau sampai ngelemparin gitu kan. Terus ada nih di komplek belakang rumah tua yang kayak udah sampai sapamnya waktu masih kecil aja itu belum, rumah nggak ditempatin, sampai sekarang dia udah gede jadi sapam di situ gitu kan. Terus gue izin gitu ke sapamnya, boleh nggak naik ke rumah ini, tapi takut rubuh Neng, katanya gitu. Nggak apa-apa bang, lu tau nggak sih apa, gue manjat tau nggak sih di situ sama Mbak Dena ya, manjat. Terus habis itu tamannya kita tuh kalau sebelum masuk rumah tuh kita ngelewatin taman-tamannya dulu, dan itu tuh kayak rumput-rumput tinggi banget, rumputnya tuh udah sepinggang, seketek gitu-gitu. Iya, terus gue sampai nggak berani. Iya, kita ngelewatin itu. Terus habis itu kita gue masuk ke dalam gitu kan, ada kaca jendela yang kayak pecah semua dari atas sampai bawah, jadi gue bisa masuk ke situ sama Mbak Dena. Terus di situ gue ngedengar suara kucing ngeong gitu, tapi bukan suaranya Velo, tapi gue kan tetep pengen nolongin kan siapapun tuh kucing gitu, tapi kayaknya dia nggak kejebak sih deh. Terus habis itu gue cari di dalam rumah tuh bener-bener kayak kosong, sepi, gelap dan merinding banget. Di situ banyak banget furniture yang bagus banget. Itu kalau saat ini aja masih bagus, gimana 20 tahun. Cuman itu tuh kayak furniture-nya kayak udah karatan karena kan dia kena air hujan gitu kan, angin-angin. Terus bathtubnya juga bukan bathtub standar, itu bathtub bagus, kasur bagus semua, cuman atas itu udah pada roboh sama ada beberapa air hujan, banjir gitu. Terus pas gue naik ke atas, lu tau gak sih, itu karena udah lama banget nggak ditempatin, itu gue naik tuh yang lantai 2-nya ya? Iya, udah mau rubuh banget anjir. Jadi gue kayak cepet-cepet banget, gue cuman kayak ngeliat kanan kiri gue muter di situ, abis itu udah deh. Pas dia di dalam tuh kan gue di luar ya, kayak tetangga pada nanya, gue kayak ada apa nih? Apa ya? Nggak tahu. Nyari kucing hilang. Nih brosur. Soalnya kan orang tetangga pasti tahu ini rumah kosong, kenapa tiba-tiba rame, ada. Iya anjir. Ada sapam lah 3, ada mobil, ada orang, gue di depan jagain nungguin. Terus kayak dia sendiri gitu yang iya, gue sendiri, gue kayak cengok, bingung gitu. Gue mau ikut, cuman gue tuh nggak kuat. Gue takut banget ada kadal, gue takut banget ada. Emang ada kadal di depan gue aja kan? Itu gue nggak kuat, gue takut pingsan. Terus kan pingsan, terus kadalnya kebuka lagi. Soalnya cicak aja. Najis banget. Cuman mungkin karena saat itu tuh kayak rasa sayang sama Velo jadi lebih tinggi. Terus dia denialnya kuat banget. Sekuat itu, makanya dia kayak nggak peduli ada mau dipatok kadal, toke, yang ular sekalipun gue nggak peduli anjir. Iya, pokoknya dia nggak peduli, yang penting menemukan diri Velo, tapi nggak ketemu. Terus dia sempat ada yang ngechat sih kayak di Facebook mencari kucing yang mirip sama Velo, cuman nggak kayak Velo karena bulunya kayak pendek gitu, cuman persis warnanya aja. Soalnya Velo tuh yang pasaran banget sih guys, tapi dia dari sifat dan tingkah laku dia tuh kayak manusia banget, bener-bener kayak dia tuh bisa ngerti bahasa kita gitu loh. Terus kayak ngomongin kadal, gue jadinya anjir. Jadi waktu itu gue ke kamar mandi kan, di kamar mandi bawah gue kencing ya, terus kencing kayak tai, kayak najis, kayak anjing gitu gara-gara toiletnya. Gue tutup pintu, gue pipis, gue cebok gitu. Terus pas gue berdiri, pas gue mau melangkah, lu tau gak sih, gue melangkah, depan persis gue itu ada kodok yang dari tadi ngeliatin gue. Di mana? Di bawah yang gue teriak. Terus maksudnya kencingnya kayak anjing itu apa? Maksudnya kamar mandinya kayak anjing. Tolol, dia tertolol. Gue kira lo lagi di toilet umum, babi. Toilet rumah kita, gue tuh nggak tahu. Jadi kalau rumah kita tuh ada taman ya guys ya, dan tamannya itu emang suka ada kodok gitu. Dan gue nggak tahu ternyata kodok itu bertelur dan beranak gitu. Jadi kalau misalnya hujan ya, kok mati? Nggak tahu, tapi gini doang nggak apa-apa deh guys. Iya, jelek. Bagus. Ya udah lanjutin aja. Iya, jadi kalau misalnya hujan itu anak kodoknya tuh kayak berkeliaran dan ke garasi, masuk ke garasi, karena kan garasi bawahnya ada space kayak kecil gitu kan. Nah, anak kodok tuh bisa masuk, dan gue nggak tahu ternyata tuh anak kodok bertumbuh besar. Dan apalagi waktu itu kan di situ ada kolam ikan kan, pada bertelur di situ. Cuman sekarang udah jarang. Tapi gue, sumpah dia najis banget. Gue kira dia jatuh, pingsan atau apa. Gue lagi di kamar, gue nggak tahu lagi ngapain, terus tiba-tiba Dede! Di bawah ada Diary sama Victoria, dia teriaknya Dede! Langsung turun kan. Gue juga gak tau kenapa teriaknya Dede anjing. Terus gue turun lari gitu kan, apa gitu kan, kodok anjing.
tinggal lo langkahin Gak kodok tuh bisa segini. anjing, gue tuh takut banget pas gue langkah, dia tuh kayak Nanclep gitu ya. nancep atau lagi. Terus masuk ke pantat kan. Soalnya gue udah pernah kak, gue udah pernah ada Najis kodok, banget, tapi gue cuman kayak pelan, langkah pelan-pelan kayak gitu set. Ini najis banget. Lu tau gak sih waktu gue kita di Jawa berdua, kita masih kecil itu karena trauma, jadi gue inget ya guys ya. Jadi kita tuh habis dari kuburan nenek kita kan, tiba-tiba handphonenya panas, terus ini sekarang udah nggak panas. Oke lanjut. Jadi karena mungkin saking gue traumanya, jadi gue mengingat hal ini gitu ya. Jadi waktu itu gue lagi ke makam nenek gue sama mama sama lo juga, Mbah Sun tuh mbah yang di Jawa gitu. Terus ngajak lah nih anak tetangga yang bandel banget gitu kan, sama-sama masih kecil, dia lebih kecil dari kita. Terus tau gak sih, dia tuh, gue udah bilang kita tuh takut kodok, terus di situ di apa namanya, di got ada kodok, malah diambil dilempar ke kita. Terus gue yang kayak gitu kan, sama lo berdua juga lari. Cuma lo tuh larinya kayak implik-implik karena masih Gue kecil umur banget. berapa anjir? Lo belum sekolah SD, lo masih kecil banget. Gue Gue nggak kayak ingat. berlari sekenceng-kencengnya. Terus dia tenaganya kuat banget, dia lempar lagi kodok sampai kodok dia tuh keinjak sama gue, nyak gitu kayak gue lari lagi anjing. Terus habis itu kayak kodoknya sempat kena lo juga kayak puing gitu. Tapi itu lo ingat bandel gak sih pas zaman kali dia ada orang bandel terus gue lempar batu, apa lo yang lempar batu? Lo anjing yang lempar batu. Jadi dia tuh kayak sebaik itu ya sama gue, entah dia waktu itu masih bocil atau gimana gitu. Gue sampai sekarang baik sama lo ya gue tuh Hai. bingung banget nih, orang tuh ngatain gue ikan paus, terus kita kayak marah kayak jadi ikan paus, ikan ikan bandeng gitu. Jadi ikan paus, ikan bandeng tuh anjing badinya anak kecil, makanya kita nggak suka. Iya, kita dikatain ikan paus, ikan bandeng gitu kan. Terus kita kan dari kecil kan, gue nggak ada temen gitu. Gue nggak ada temen anjing dari kecil tuh, gue tidak pernah cocok dengan orang gitu kan. Nah terus habis itu cuma adek gue doang yang nemenin, dan itu kayak mau nggak mau karena adek elah kakak gue anjing gitu kan. Enggak sih, emang kayak udah. Iya. Terus habis itu gue dikatain ikan paus, ikan bandeng sama cowok laki-laki nih, anak ini laki-laki, tapi dia lebih gede dari kita, dia udah SD, sedangkan kita belum SD, dia udah kelas 4 SD tuh menurut gue udah gede ya. Belum 4 anjing, Dia 4 udah udah 4, gede. cuy. Enggak kayak kelas 2 deh. Masa sih, ya, Saat kita- itu gede bagi kita anak kecil. Oh, kita pokoknya belum sekolah SD lah ya, kita masih TK. Terus habis itu lo tau gak sih batu bata yang kayak gede gitu, tau gak sih, yang warna merah? Sila ambil, sila lempar. Dan mengenalkan orang itu plutok benjol gede banget. Terus dia Oh, nggak nangis. berdarah? Nggak, benjol doang. bagus. Benjol, dia nangis ke mamanya, mama gitu kan. Terus habis itu gue yang kayak sebagai kakak yang cemen, gue lari ke mak gue juga nih. Terus adek gue ikut-ikutan kan. Terus gue tuh kayak heran banget ya, Mbak Susan tuh kayak kita bingung gitu. Gue yang disuruh minta maaf sebagai kakak katanya gitu. Maksudnya dia yang minta maaf gak sih? Tapi masalahnya kita main fisik. Iya, Harusnya enggak, maksudnya kayak Susan yang minta maaf gitu. Oh, ya iya, kan? iya sih. Enggak, tapi gue yang disuruh minta maaf gitu loh, kayak itu minta maaf sana gitu kan, ya kamu kan kakaknya, harusnya dia dijagain gitu kan. padahal gue yang ngejagain lo ya saat itu. Tapi gue Ya terus gue datang ke rumahnya dengan kayak apa sih namanya, dengan cara keren gitu. Terus gue bilang gini, tante maaf ya tadi Sila nggak sengaja lempar batu gitu. Terus emaknya tuh yang kayak ngebelain gue gitu, iya ya nggak apa-apa, anak tante emang bandel gitu. iya untung ya, iya kayaknya sadar anaknya sebandel itu ya Tapi anjir. emaknya tuh emang baik banget. Terus saat itu gue tiba-tiba terkenal satu komplek, terkenal karena katanya gue tuh keren. Iya kayaknya gue inget deh karena ituin adeknya gitu Iya, ya karena kan. gue yang minta maaf gitu. Iya. Jadi ini si tante ini itu dia tuh ngomong ke semua ibu-ibu komplek, bilang kayak ini Viva kakaknya tuh keren banget gitu anjir. Terus gue yang nimpuk dan belain lo. Kayak iya personal gitu anjir. Tapi gue nggak terlalu inget benjolnya, tapi gue inget sama ceritanya gitu loh. Iya, Gue nggak inget kejadian, iya, tapi gue iya. inget banget sama Terus ceritanya. gue pernah juga kecil difitnah. Gue waktu kecil tuh pernah difitnah sama orang gitu. Jadi gue tuh kan nggak pernah naik motor. Jadi kalau ada motor diparkir tapi standar 2 tuh gue seneng banget deh. Jadi kayak gue pura-pura nyetir gitu kan. Dan gue tuh kan emang jarang banget naik motor kan. Jadi gue seneng aja gitu naikin motor orang. Udah, terus ada nih orang nih yang udah SD juga kan, temennya yang ditimpuk itu sama Sila. Dia emang masih di perumahan itu? Iya, satu circle tuh emang gak bener tau. Terus habis itu dia naikin, dia gas-gas ngeng gitu, gasnya sampai jebol. Anjing. Gas ininya tuh jebol gitu, jadi iya.
Terus gue yang disalahin. Kenapa bisa lo yang disalahin? Gara-gara Karena lo yang duluan kan, terus dia bilang enggak mau FIFA, orang tadi mah aku pegangnya bukan pegang gas tapi aku pegangnya pegang spion gitu. Gue kayak, gue sebagai bocah kecil tuh kayak iya orang gue jelas-jelas liat lo megang gas gitu. Pokoknya kayak jadi kan sebagai orang tua tuh harus mengawasi anak kalian itu bermasalah sama siapa. Pokoknya harus belain anak sih, gue gak peduli. Ya gak sih? belain anak? Iya. Enggak sih, kalau gue harus ngeliat anaknya bandel apa enggak. Enggak, maksudnya kalau anak gue kayak fix gak bandel gitu, jadi gue bakal belain anak gue iya. gitu. Tapi orang di luar sana ada yang anaknya bandel, Iya, dan anaknya iya. dibelain kan enggak, Iya, itu kan iya, anjing. iya, benar-benar. Kayak anak lo bandel, anak lo, Iya. gue tuh waktu itu gue sampai Sampai SD, tonjok gitu. iya, saking gue bencinya nih sama si Ivan, walaupun di ujung-ujung gue udah berteman, namanya udah SMA ya udah biasa aja. Gue tuh benci banget, gue samperin bapak Ivan bandel banget gitu, tonjok aja katanya. Kayak lo aja gitu yang gampar anak lo depan gue. Tapi karena ya udah diizinin ya udah, kalau ada apa-apa gue tonjok, gue taplok. Tapi emang sering banget tuh kita kayak gitu, kayak ke orang tua gitu, kayak misalnya ada anak yang bandel. Gue waktu itu SD kelas 5, terus habis itu nih anak gue lupa namanya Noval atau siapa gitu. Bukan itu Noval, iya. Terus gue tuh kayak apa sih namanya, gue tuh diisengin mulu anjir sama dia, sedangkan gue nggak suka diisengin gitu. Terus pas orang tua datang gue bilang karena udah terbiasa diri gitu nggak sih? Bukan dituduh lo yang bandel nggak sih? Iya, karena kalau misalkan nggak izin dulu kita langsung nonjok, kita yang seolah-olah salah padahal anaknya duluan yang gitu ya kan? Sumpah ya, kayak siapapun lo semua yang kenal gue ke SD pasti kalian tuh tahu banget kalau gue dulu SD, SMP juga sering banget dituduh kalau gue tuh yang memulai. Padahal kan bahkan, itu cuma reaksi dari anak lo yang nyebelin. Bahkan kayak gue SMA aja tuh kayak masih tidak ada yang membela. Kayak waktu itu kan gue SMA dibully ya guys ya. Terus habis itu nyokap gue datang ngasih bukti chat, print chat dan segala macam kalau gue SMA waktu itu dibully. Tapi ada satu guru yang bilang kalau itu nggak termasuk bully karena gue masih punya defense. Kayak gue masih bisa melawan. Iya kan ya, melawan lah, mau apa? Ya tapi sampai gue kayak gitu kan bilang, bahaya. gue sampai bilang kayak ya karena Afifah masih mau masuk sekolah, Afifah nggak bunuh diri, ya itu belum termasuk bullying. Ya gitu. terus gimana mau ditanggapi kalau korbannya keburu mati? Banget, iya Ya padahal saat itu tuh gue udah kena mental anjir, gue udah kena mental, terus kayak gue tuh udah pengen nggak sekolah, jadi setiap sekolah nih masuk gerbang terus kayak aduh gitu, ngerti nggak sih? Aduh nggak mau gitu. Malas nggak mau. Iya, tapi kenapa ya? Apa karena aura saya yang kayak bad aura gitu? Nggak tahu. Tapi enggak sih, lebih ke self defense aja. Emang lo nggak suka diinjak-injak. Iya bener banget. Jadi setiap ada orang yang kayak gitu sama gue tuh selalu mau kayak wah gitu, ngerti nggak sih? Serius kayak gitu. Jadi orang tuh ngiranya selalu gue yang memulai gitu. Iya. Karena kalau misalkan orang kan cemen ya. Iya. Kayak di sekolah gue kayak atau enggak orang-orang yang kayak jelas. Sekarang belakangan ini udah enggak sih ya, cuman saat dulu tuh kayak kalau gue lewat ketawa, kalau gue samperin apa lo ketawa-tawa, apa sih orang ketawa sama temen, cemen, gue tuh benci sama orang cemen. Jadi seolah-olah gue orang gila yang jalan pinggir jalan tiba-tiba ngamuk. Padahal jelas-jelas gue tahu, apalagi kadang misalkan ngatain gue pakai bahasa Jawa ireng atau hideng, gue bisa Jawa, gue bisa Sunda, mau apa gitu kan. Jadi kayak seolah-olah gue yang gitu, padahal kita hanya membela diri dan mereka cemen, kita hanya lebih bersuara, lebih berani aja gitu loh, makanya kita yang disalahin. Iya, jangan main-main. Iya anjir. Gue udah gerah banget. Nih kuku bagus tuh. Bagus bentuknya, kalau menurut gue warna bagus. Tapi bentuknya jelek. Bentuknya bagusan dibikin gue. Iya, bentuknya bagusan dibikin sila. Jadi segini tuh walaupun pendek segini tuh udah bagus banget buat kuku Viva, karena kuku Viva kan segini. Iya, kuku Viva seperapatnya gitu. Kuku gue tuh kuku jengkol, yang kayak kata orang tuh kuku jengkol itu benar, kuku jengkol tuh jelek Iya, banget jadi sih menurut gue. kan panjang ya, ini kukunya tuh pendek gini. Iya. Jadi terus lebar. Iya, lebar. Pas gue bikinin kuku kan dia seneng banget ya bikin story, ih kuku gue bagus. Cuman orang tuh nggak sadar kuku before-nya. Iya, jadi mereka langsung komen apa sih orang biasa aja. Iya, itu pendek, kuku gue sepanjang itu. Ya bagi lo, bagi dia itu bagus banget. Dan bagi gue yang bikin, gue tersinggung. Kuku buatan gue dia biasa. Gue yang bikin, gue know artisnya. Jadi jangan main-main, lo tahu. Udah gitu gratis, ini kan gue bikin di salon kayak sekitar 500 ribuan gitu kan. Itu kalau bikin sama Sila tuh kayak murce gratis. Tapi nggak tahan lama. Kayak paling seminggu udah
Kope. Waktu itu hari pertama garuk-garuk nyangkut di pala. Oh iya Kak. Yang waktu itu kan kan next ke live update. Jadi waktu itu gue nemenin dia facial gitu kan, facial klinik gitu. Terus pulangnya ke mall, terus ketemu bapak-bapaknya. Ceritain anjing. Kita hampir dihipnotis. Gue nggak tahu ya sistem penipuan dia, sistem hipnotis apa gimana. Tapi intinya kita berdua lagi jalan. Terus ada bapak-bapak nanya lukisan di mana tempat lukisan. Gue tuh belum pernah ke itu mall, kebetulan lewat aja. Jadi kayak gue nggak tahu deh, Pak, tanya aja sama Sapam. Iya, soalnya saya dari Kalimantan pakai gue nggak tahu logat apa, tapi dibilang Kalimantan. Logat Malaysia sih dia. Iya, logat Melayu. Cuman dia bilang Kalimantan, jadi gue nggak tahu juga, mungkin itu Kalimantan. Soalnya saya tanya pada nggak ngerti sama bahasa saya. Mbak bisa bahasa Indonesia kan? Terus kayak semua orang di sini ya bisa bahasa Indonesia kalau gue ngerti. Berarti orang juga ngerti gitu kan. Emang kayak gimana ya, saya dari Kalimantan, terus habis itu ke Jakarta kan, saya naik taksi, terus diarahinnya ke sini. Saya mau ke lukisan apa sih, mau ngelukis atau mau beli lukisan gitu kan. Dia bilang beli lukisan ya, tempat jual beli lukisan ya. Kayaknya iya deh. Iya, tuh habis itu di Google aja Pak, coba ke Google. Tapi kayaknya kalau di mall kayak gini nggak ada deh. Atau tanya ke Sapam, boleh tolong tanyain nggak? Terus gue lihat kanan kiri nggak ada Sapam gitu kan. Terus habis itu coba kita searching. Sebenarnya gue udah mau bilang nggak ada Sapam, Bapak nanti tanya aja ke situ gitu. Cuman terus Iya, terus sama Viva itu kayak di-searchingin kan, searching Google ya, tempat lukisan di Jakarta. Terus kayak coba aja Pak kesini tuh. Habis itu tiba-tiba ada cowok lewat, tiba-tiba dia berani nanya sendiri. Iya. Dia sendiri yang bilang Pak gitu. Padahal tadi katanya minta tolong sama gua karena dia nggak berani karena nggak ada yang ngerti dari tadi. Tiba-tiba dia sendiri kayak, Pak tahu ini nggak tempat lukisan. Terus habis itu dia udah ngomong kayak gitu, bapaknya udah berhenti, baru dia nunjuk gue, minta tolong gue yang ngomong. Ini bapak ini minta tolong tempat lukisan, bapak tahu emang di sini ada tempat lukisan. Di sini mah nggak ada gitu kan, ya kan nggak ada gitu kan. Iya, paling kesini ini pokoknya dia kayak tahu banget lah jawabannya di mana. Pokoknya intinya ini cowok ini nih yang nanya tempat lukisan, katanya itu dia bawa sesuatu barang yang sangat penting. Kitab gitu kan. Terus nih cowok nih yang tadi orang cuma lewat tiba-tiba tuh, astagfirullahaladzim, kitab ini itu kitab yang sangat penting katanya gitu kan. Itu kitab yang dicari banget sama negara, itu cuma ada satu katanya gitu. Iya, terus dia bilang gini aja Pak, mama saya kan DPR katanya gitu kan. Iya. Jadi bisa saya salurkan atau gimana, intinya gitulah ya. Nah, ini ceritanya nih si bapak yang bawa barang ini tuh nggak percaya nih. Bapak ini kan pengen lihat barangnya, bapak ini nggak percaya, terus katanya kita disuruh jadi saksi. Gue ceritanya kecepetan, gue benci banget, dia ceritanya suka banget loncat-loncat tapi nggak apa-apa. Iya kan, kita jadi saksi kan, disuruh jadi saksi, mau nggak jadi saksi gitu kan. Gue tuh udah kayak takut entah handphone gue yang dijambret atau gue dihipnotis. Orang gue duluan, nggak usah sok-sokan deh. Jadi intinya bapaknya bilang kitabnya boleh lihat. Ini wasiat bapak saya sebelum meninggal, minta tolong taruhin ke museum gitu. Nah, tadinya itu lukisan sekarang museum gitu kan. Jadi bapaknya nggak percaya, bapak yang nolongin gitu. Bapaknya nggak percaya sama saya, atau gini aja, itu mbak jadi saksi, biar nanti saya yang bawa ke Alkitabnya, saya yang kasih ke mama saya yang DPR katanya gitu kan. Habis itu, bisa kayak iya gitu ya kata bapaknya gitu. Iya di sini, di mana tuh katanya? Iya di situ aja tuh tempat makan gitu. Terus kayak apaan banget sih? Ini yang pertama pura-pura nggak tahu, yang ini pas ditanya tahu semuanya. Tempat lukisan di mana, museum di mana. Gue suruh pesen Grab aja ke museum, terus dia tiba-tiba enggak, kalau museum kayak gini mah perlu ini. Lo tinggal datang, di situ ada petugas, nanti bisa diarahin aja. Kenapa kayak larang kayak pesen Grab aja, nggak punya aplikasinya, mau dipesenin enggak ya. Lu nolonginnya juga. Habis itu kayak langsung gue tarik aja, enggak deh, bapak aja yang nolongin. Iya, gitu kakak nggak bisa ya, nggak ada waktu ya katanya gitu. Iya enggak, kita buru-buru gitu. Oh yaudah makasih ya udah gitu. Tapi gue yakin banget kayak kita tuh sebenarnya penasaran selanjutnya itu apa yang akan cara nipunya tuh gimana gitu loh. Kalau misalkan di hipnotis sih gue takut banget kalau misalkan apa kayak tolong banget kalau kalian berpengalaman. Ya itu tuh gimana gitu. Ya selanjutnya tuh apa, kayak kita udah nih misalkan saya jadi saksi di rumah makan gitu, terus apa, dia bakal ngapain gitu?
dia bakal cabut kabur gitu, terus kita yang bayar makannya. Kalau kayak gitu doang kayak, Atau mungkin kita dihipnotis terus kita diambil semua barang-barang kita. iya ya, Ih serem banget. nggak tahu sih. Ih, kenapa sih ada orang kayak gitu anjir? Soalnya- itu kayak bego banget bohongnya. Ngerti nggak Anjing sih? ketara banget, nggak pinter Iya. banget, terus emaknya DPR. Emaknya DPR tapi dia hafal semua mall. Iya, Kayak iya. mall, oh ini mall ini mah nggak ada nih, nggak ada ini, ini kayak. Terus kita nonton pokoknya sehari selanjutnya kita nonton. Najis banget sih. Terus Kita nonton terus nggak ada apa-apa kan, nggak ada makanan yang enak-enak, cuma tinggal popcorn. Akhirnya kita keluar lah beli Yoshinoya. Beli Yoshinoya buat makan bioskop. Itu beda ya. itu beda hari, najis banget dia. Beda hari. Lagi dia. kebanyakan nonton. Tiap hari ngajak nonton sampai filmnya belum ganti. Filmnya listnya masih sama, masih mau nonton lagi. Oke. Iya yang itu nih. Kita beli Burger King tahu. Hah? Itu Gua lo beli beli Burger Burger King. King, gue beli Yoshinoya kan. Kita beli KFC. Emang iya ya. Yaudah intinya antara itu gue lupa ya kan, intinya kita makan sambil bawa makanan dari luar. Terus setelah itu depan kita tuh ada anak bayi, ada anak kecil gitu. Terus kita nyembo tai. Nah kita tuh Iya. udah kayak suges, ini masih anak kecil itu. Iya, galak tapi gitu awalnya kan. tuh gue kayak botai, terus kakak gue bilang kayak enggak anjir, Iya, katanya awalnya gitu. gue nganjing samsa. Iya, tuh sampai kayak gue ngerasa atau ini mungkin bau sambal dari Yoshinoya yang tercampur dengan apa yang akhirnya nyampe ke hidung gue, tai kali ya gitu Iya, kan. iya. Tapi gue kayak gak nyalain bau tai gitu, terus akhirnya dia tiba-tiba mengaku iya bau tai gitu kan. Terus pas udah kok bisa ya bau tai apa dah, tapi ada anak kecil ya, anak kecil kali kan. Terus kita lewat nih ke anak kecil kan udah selesai nih filmnya kan. Kita lewat ke anak kecil tapi kita nggak nyembo tai gitu kan. Iya, Tapi dan- siapa lagi? Karena kalau kentut kan sepintas doang itu tuh lama gitu loh. Iya, dan emaknya juga gak ada yang kayak aduh kamu nggak gimana-gimana Iya, gitu. Terus akhirnya kita pulang di mobil, gue yang nyetir kan, si Vio bilang kok masih bau tai ya? Gue bilang enggak gitu kan. Coba cek coba cek sendal lo, kalau gue sih sendal gue nggak ada tai. Itu siapa yang ngomong? Gue yang ngomong, Oh iya. terus Terus gue bilang enggak lah, nggak mungkin gue nginjek di mana gitu kan. Terus dia duluan nih cek gitu kan. Enggak, sebenarnya nggak bau tai gitu kan. Terus gue nggak mau ngecek karena gue yakin enggak, banget. gue nggak ngecek, gue udah ngecek di bioskop. Oh iya udah cek di bioskop ya. Iya iya. Terus gue nggak mau ngecek karena gue yakin banget itu gue tuh nggak nginjek tai gitu kan. Tapi pas makin lama kok masih kecium gitu. Pas gue buka, gue yang nginjek tai gede banget. Tainya udah gepeng, udah Itu orang Najis bioskop banget, pasti kebauan anjir. kayaknya sih kita doang yang nyium deh, soalnya kan kita yang paling dekat, makanya kita nyium. Tapi kalau ke depan kayaknya enggak deh. Iya. Terus di belakang kan nggak ada. Hai sayang. Masih ada nggak sih susunya? Tapi nggak ada ya. Sumpah ya, handphone gue panas sudah 3 kali anjrit. Pokoknya intinya tadi dia yang nginjek tai kucing. Kayak kita tuh di prank sama sendal gue gitu. Iya anjrit, udah Susan lagi. Iya anjir jahat banget. Yang anak kecil tidak bersalah, anak kecil yang dengan lugunya menonton film dengan ibu dan ayahnya bundanya gitu, tiba-tiba kayak lo buat tai. Ya, Jahat sendal gue. Oke, jadi segitu aja video kita. nggak banget ya tuh. Oke. Pokoknya sebenarnya tadi kita tuh kayak mau ngomongin Q&A gitu kan, karena gue sempet nanya Q&A, tapi kayak udah lumayan panjang ya. Iya, Tapi gue mau jawab aja satu pertanyaan yang paling sering ditanya, Kak, apakah masih tinggal bareng? Masih, say. Iyalah, Masih sama. kamar kita aja sebelah-sebelahan. Iya, cuma mentang-mentang gue sering di kamar, Viva sering di kamar. Bukan, gue nggak ngerti maksudnya gue mau ngomong. Iya, Bukan karena sering beda pisah di kamar. sendiri. Bukan berarti pisah rumah, tapi malah Iya. kita yang pernah beda rumahnya dulu pas dia di apartemen. Iya. 3 bulan. Iya, 3 bulan tuh. 3 bulan dia pindah ke apartemen lain terus balik lagi. Dia nggak bisa hidup tanpa gua. Ini Nggak bisa. gue tidak bisa hidup dengan gitu. Tadi kok nggak ada gininya? Ih, tahu ih. Oh, bentar ayo. Oke, langsung aja videonya. Let's go. Thank you so much watching. Oke. Ya, bye-bye. Gimana closingan kita? Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Subscribe pada video ini. Jangan lupa storyin bilang anak bususan is back. Dan tag di Instagram kita berdua di anak bususan, Afifah dan Kali Sheila. Sampai ketemu kita di video selanjutnya. Bye bye. Bye. Mwah.